pertama paling dari awalnya buka itu, sekarang omset kita per hari berapa? Ini performa toko nih, ini kan performa toko. Ini hari ini real time, hari ini udah ada penjualan 15 juta. Dari jam 12 malam sampai per jam 12 ini. Kemarin 24 jam ada penjualan ini 51. Satu hari full. 30 hari dipotong lebaran, itu udah hampir, padahal lebaran kan libur seminggu ya. Ini omsetnya hampir 1 M. Ini kan semua real, ini Mas boleh lihat ini. Kelihatan? Ini ya, itu 1 bulan. Itu saya baru nyoba ini 2 bulan Shopee. Terus gimana? Berpuas diri? Enggak. Saya genjot lagi buat genjot di lab. Lab ini mau kita bikin berapa? 24, 4 shift itu. Usaha sekarang Sinergi ADP Nusantara berdiri dari tahun 2012, namanya tetap sama, Sinergi ADP Nusantara. Nama saya Prama Tirta Laksana, 42 tahun, Jakarta. Jadi basicnya kan saya desain grafis Mas, terus pindah-pindah kerja dari majalah, koran, percetakan. Sampai terakhir saya kerja di Tanah Abang itu, Tanah Abang sama di Kebon Jeruk. Kebetulan itu garmen atau konveksi yang grosir sama promosi. Disitulah saya kenal industri kaos atau konveksi kaos gitu. Karena udah kerja pindah-pindah terus, akhirnya saya mutusin nyobalah usaha. Dengan segala kemampuan yang terbatas, jauh dari cukup, ya saya mulai gitu. Kuliah banyak Mas, yang lulus cuma 1. Kuliah banyak, saya di Interstudy, ISIP, terus di Mercu, berapa yang lulus cuma 1 yang di Politeknik Media. Ya dulu PNJ, Politeknik Negeri Jakarta atau Poltek UI dulu. Cuma 1 tahun Mas lulus, itu belum ada ijazah, baru sertifikasi aja itu, sertifikasi desain. Intinya nggak ada background produksi, nggak ada background kaos, itu nggak ada. Jadi saat itu saya berhenti kerja dari Kebon Jeruk itu. Modal saya 300.000 Mas. Ada uang cash 300.000. Tapi saya pengen usaha itu. Ya kan saya udah berhenti kerja, ada uang 300.000. Saya ngontrak rumah. Di sini emang tanah kosong, tadinya lapangan bulu tangkis. Saya ngadain syukuran dulu tuh. Saya undang warga beli kue-kue. Saya umumin kalau saya mau buka usaha, tempatnya di sini. Ini tanah orang masih gitu. Saya mau sewa di sini. Padahal saat itu belum ada uang tuh. Tapi saya udah pengen lah, udah gregetan gitu pengen usaha. Karena udah kerja udah di mana-mana, udah capek juga tuh. Akhirnya syukuran, dan kebetulan ini. Habis itu ada yang pesan bendera partai dari Sulawesi, jumlahnya lumayan saat itu 20.000 lembar itu. Akhirnya saya kerjakan, dari DP itu saya bangun workshop, saya bangun buat nyablon, saya beli mesin dari DP yang 20.000 tadi tuh. Ya jadi sampai sekarang. Pertama sih masih bambu, atasnya ini masih tanah. Mesin jahit di rumah saya yang lama itu cuma ada 4, jahit 1, obras 2, kam 1. Itu mesin bekas itu. Jadi dari DP bendera, saat itu DP saya belikan mesin 4, kain plus bangun tempat ini. Bangun tempat masih bambu loh ya. Masih bambu, belum permanen begini, belum. Baru udah mulai berlanjut sampai sekarang gitu. Ya seenak-enaknya kita kerja Mas, tetap lebih baik usaha sendiri. Kalau saya begitu saat itu, karena kerja itu saat itu udah banyak pindah-pindah, ya ngapain lagi. Usaha udah, kerja di sana udah, di sini udah. Ya udah saya putusin usaha sendirilah. Pokoknya saya mau dagang kaos, jahit kaos, dagang bendera, ya udah sampai sekarang. Capek kan kita mondar-mandir ke Jakarta Barat, Jakarta Pusat, pulang pergi naik motor itu. Udah, kita ada ruang tamu, kita manfaatin buat jahit itu, ada 4 mesin. Ada tanah kosong kita bikin buat nyablon. Dulu masih bambu, kanan kirinya pun belum pagar, itu baru kain-kain aja. Jadi kain-kain bendera itu saya buat pagar itu, dinding workshop itu. Sampai sekarang udah jadi workshop nih, alhamdulillah gitu. 12 berapa tahun? Berarti 13 tahun itu. Kalau saya kan 83, sekarang kan 42. Berarti kalau 42 dikurang 13 berarti kurang lebih 29 tahun. Umur 29 saya usaha. Iya betul. Jadi gini, usaha itu kan kelihatannya gampang, enak, tapi pas dijalanin banyak sekali di situ benangnya yang harus kita rapiin, PR-nya. PR pertama kan kita harus dapat kerjaan itu. Punya mesin banyak,
nggak ada kerjanya juga percuma. Punya kerjaan banyak, nggak ada mesinnya juga percuma kalau kita ngelempar lah. Itu namanya penghubung itu. Lah kita produksi nih, saya produksi. Namanya awal itu ya. Ada satu PO tuh kaos itu salah itu. Salah gambar atau salah ukuran. Nah itu diretur semua. Saya ingat saat itu. Hampir tutup lah. Orang baru buka langsung kena komplain. Lumayan puluhan juta. Ya cuman saya tetap jalan. Sampai saat itu ngebalikin uang itu minjem kanan minjem kiri karena kaos itu masalah. Itulah jadi saya belajar, oh ya kalau kita ngerjain apa-apa harus teliti, harus jeli, waktunya juga harus kita jaga begitu. Ya terus sampai sekarang saya pegang itu waktu, ukuran, kualitas jangan kita lepas. Jadi ini kan workshop nih ya. Dulu saya kerja di konveksi. Saya tuh nggak suka tuh di ruangan kantor itu nggak suka. Pasti saya jalan keliling-keliling tuh. Karena senengnya ngobrol, ya saya ngobrol sama tukang jahit, berteman gitu. Sama tukang potong. Sambil kalau ngedesain mah kerjanya di awal doang. Nanti kalau udah selesai kan kita kasih ke tukang cetak kan. Desainnya kita itu kita pantau, kita liatin. Sampai jadi kaos bagaimana, kita temenin, kita tungguin. Akhirnya di situ saya tahu proses kaos itu seperti apa gitu. Tadinya nggak ada niat pengen tahu produksi kaos, memang kebetulan desainer kaos ditaruh di ruangan produksi kaos kayak begini. Cuman ini tukang sablon semua ibaratnya saat itu di Tanah Abang. Jadi mau nggak mau saya setiap ngedesain ngeliat orang lagi nyablon, orang lagi jahit. Saya jenuh nih, misalkan kayak karyawan saya kan ada nih admin. Ini tuh di komputer jenuh, ya udah keluar ngerokok. Saya ngobrol-ngobrol sama tukang ngobras sambil dia lihat ngobras. Penasaran ngobras itu mesinnya apa, benangnya apa, saya liatin, saya lihat nyablon ngepres. Baru di situ saya ketemu proses produksi, belajar sampai sekarang mas. Ngejahit nyablon bisa, cuman sekarang sih udah lupa kayaknya ya. Gitu udah lupa jahit, cuman asal bisa jahit aja. Karena emang kan saya ditaruh di ruangan jahit ya gimana sih nginjek gasnya, pedalnya, terus masang benangnya. Jadi belajarlah saya di situ. Nyablon, ngepres itu semua saya belajar Mas Reza gitu. Jadi saat itu 2012 kan mau ke 2014 pemilihan umum, Pileg, Pilbub dan Pilpres. 2012 itu awal, ternyata 2013 itu sangat padat sekali. Jadi kerjaan itu full, saya nggak nyangka itu full. Jadi kerjaan kampanye, promosi semuanya full. Ya cuman memang keteternya di produksi aja karena saya resign itu sendirian, nyari karyawan gimana ini cuman ada kerjaan tapi kok nggak ada karyawannya, yang ngejahit siapa, yang nyablon siapa. Saya tanya-tanya temen, buka-buka lowongan, akhirnya masuk. Ada satu pabrik spanduk itu tutup, itu besar itu pabrik spanduk tutup di daerah Jakarta Timur apa di mana itu. Karyawannya ke sini semua pindah, kebetulan ya saat itu pindah, dia tutup tuh memang udah tutup nggak jalan. Karyawannya bingung mau kerja di mana, akhirnya pindah semua ke sini satu set mas. Tukang sablon, tukang potong, tukang jahit. Sekarang masih ada satu orang dari satu set itu. Yang lain ada yang di kampung, ada yang udah nggak kerja lagi, dia dagang buah macam-macam. Kalau kita semangat di saat lagi banyak kerjaan itu mah biasa mas. Tapi kita semangat di saat lagi susah, lagi nggak ada kerjaan, banyak tantangan, nah itu baru yang luar biasa itu. Saya nggak bisa diam diri kan, nggak ada kerjaan kemarin. 2 bulan itu setelah pilkada 2024 itu kan, nggak ada kerjaan sama sekali tuh. Ya terus gimana? Kita mau ngerjain apa? Ya saya bikin kaos-kaos begini nih, jersey saya coba-coba jual ke orang-orang, saya coba jual online, saya bikin reseller kecil-kecilan. Nggak jalan tuh, udah keluar sampel banyak, nggak jalan, masih tetap nggak ada yang beli. Lah terus saya belajar marketplace tuh, terpaksa mas, gitu. Marketplace, saya belajar Shopee, saya belajar TikTok. Itu selama 2 bulan itu saya fokus belajar itu, tiap malam. Akhirnya tiba-tiba sekarang keteteran nggak kita Mbak Rika? Keteteran. Jadi permintaan sama kapasitas produksi kita lebih banyak permintaan. Dari mulai grosir, dari mulai online Shopee, TikTok itu hampir-hampir keteteran. Jadi ya intinya mah jangan pernah nyerah lah gitulah. Udah sekarang kondisinya daya beli lesu katanya gitu. Konveksi teman-teman juga banyak yang belum mulai, belum jalan gitu, vakum. Ya terus kita udah susah, diem diri ya nggak bisa. Kita ini ada HP, kita ini punya internet. HP aja kan ada internetnya, data ya kita posting aja. Makanya saya suka bilang ke teman-teman, kalau dalam keadaan apapun posting aja, posting iklan, posting status WA, jangan berhenti, terus aja itu. Ya udah kita posting selebihnya, yang utama ya doa,
Gimana caranya kita berdoa? Jangan lupa. Karena kita posting-posting juga nggak ada doa, akhirnya putus asa tuh. Jadi nggak ketemu harapan loh. Ya pagi siang malam mas, 24 jam. Saya tidur cuma 2 jam, 3 jam. Saya tidur jam 2 malam itu. Jam 3 bangun subuh, melek lagi. Ya intinya harus bisa, karena terpaksa. Kalau kita nggak bisa jualan gimana? Shopee itu semua orang bisa lah posting di Shopee. Semua orang bisa lah upload di Shopee. Cuman itu dashboard Shopee kan macam-macam tuh. Kita pengen tahu, chattingnya pengen tahu, customer chattingnya keluhannya, customer penilaiannya, omsetnya, terus cara ngambil uangnya. Ya itu 2 bulan itu saya hatamin. 2 bulan. Mungkin kalau belajar itu bisa 8 bulan lah normalnya itu 8 bulan 6 bulan. Tapi ya 2 bulan itu saya kebut, sistem kebut paksa itu. Sistem kebut semalam. Biasanya sih pengennya ekspor mas. Kalau sekarang alhamdulillah nih dari mulai marketplace ini udah mulai masuk pasar grosir. Jadi orang-orang Cipulir, orang-orang Tanah Abang, orang-orang ibu ditelepon mbak itu, orang-orang grosir itu pada beli di sini gitu. Jadi ditelepon mbak, itu ada apa? Nah terus udah masuk nih namanya pasar nasional nih, grosir nasional. Tadinya end user terus masuk ke grosir. Lah udah terus jual ke grosir nasional mau apa pasti? Naik lagi dong, ekspor. Cita-cita saya sih Indonesia jangan jadi impor mulu. Kalau impor mulu ya kita beli terus dong. Sekali-sekali kita harus bisa jual. Kenapa pentingnya jual ke luar negeri? Kalau jual kan kita banyak juga. Berarti kan kita ngambil kerjaan dari luar negeri itu. Terus untuk dinikmatin oleh orang-orang dalam negeri, orang-orang kita sendiri, orang yang kerja, orang yang packing, orang yang lipat, orang yang nyablon. Yang orang bayarnya dari luar. Itu cita-cita saya. Target saya itu. Cuman yang nggak tahu itu kapan. Tapi saya harus bisa itu. Ya harus bisa ekspor. Gitu. Semoga bisa mas. Doain aja. Itu saya dendam saya. Awalnya karyawan paling cuma 4 sampai 10. Sekarang sudah 200-an. Pilkada kemarin nyampe 400-an. 400 sampai 500 orang. Ibu-ibu yang packing ada 160 orang kemarin. Pilkada sama Pilpres. Sekarang yang packing di atas mungkin ada 15 tadi. Kan 2 shift berarti kan 30, 25. Itu yang packing aja. Yang jahit sekarang ada berapa? Itu di total 200. Ya awal-awal ya sedikit, nggak bisa langsung begini, nggak bisa. Cuman kita harus punya kemauan lah. Harus punya tekad lah. Jadi jangan udah dapet ini terus merasa puas. Harus terus. Tanah yang tadinya sewa 5 juta per tahun, gimana caranya biar kebeli? Kita bisa kebeli tanah ini, lumayan harganya saat itu. Udah kebeli terus mau apa? Kan mau dibangun permanen gitu ya, dibangun juga lumayan ya sampai sekarang mas. Jadi intinya jangan kita nutupin atau ngeles, oh rezeki udah ada yang ngatur. Betul, rezeki udah ada yang ngatur ya. Emang rezeki orang itu udah ditaker masing-masing. Tinggal balik ke kitanya aja. Kita mau apa? Ikhtiarnya maksimal nggak? Ikhtiarnya pas-pasan nggak? Gitu mas. Karena saya tahu dibilangin itu sama kiai juga di pondok, ya betul, semua tergantung Allah katanya. Ini Allah tergantung kita. Kitanya malas belajar ya mana ada ranking 1. Kita rajin belajar, itu rajin aja belum tentu ranking 1. Apalagi malas belajar gitu. Ya harus terus. Jadi supaya kita terus bergerak. Ya sampai sekarang alhamdulillah 200 orang sudah terlibat aktif. Ini kan karyawan baru semua ini. tenaga pres. Ini baru lulus sekolah, ada yang kuliah, itu baru lulus. Mbak Rika sekolah ya, baru resign ya. Baru masuk di sini belum ada. Jadi ada 3 nih karyawan baru. Jadi resesi ini saya nggak mau kalah sama apa keadaan itu. Bukan nggak mau kalah sama orang lain, enggak. Saya nggak mau kalah sama keadaan. Lebih tepatnya nggak mau kalah sama diri saya sendiri. Diri saya sendiri apa yang takut, ragu, oh resesi ini susah pasti apa ya udah pasti susah ucapan sendiri kok. Ini daya beli rendah enggak. Daya beli tinggi kok. Tinggal kita cari aja, ibaratnya gini. Udah tahu di sini airnya nggak ada, ya masa kita diem diri aja? Kita nggak mantek air sebelah sana atau nggak pindah ke sebelah sana. Udah tahu airnya susah, kita pompa itu nggak keluar air. Terus kita diem ya enggak lah. Kita cari jalurnya, gitu sampai ketemu jalur seperti ini. Sekarang kan Mas tadi lihat sendiri yang ngepres berapa orang? Ada berapa tadi? 30 ya di atas itu. Yang jahit sama yang packing udah banyak. Jadi jangan keadaan atau berita-berita atau kabar-kabar yang bikin kita ngedon, ngerusak cita-cita kita. Oh masuk, ini susah, oh ini susah. Terus kita dengerin, enggak, itu kan katanya. Ya kita kan nggak bisa tahu faktanya sebelum kita mencoba. Ya udah kita gedor terus. Ternyata ada, bisa kebayar juga, anak-anak bisa jualan juga, ada pemasukan juga. Bahan juga bisa berputar. Itu yang harus kita lawan mas. Yang kita lawan itu bukan orang lain sebetulnya. PR-nya saya, omset ini bisa naik 2-3 kali lipat.
Itu PR yang waktu dekat. Nah yang kedua ya kita bisa ekspor. Kenapa kita beli terus? Kalau kita beli kan orang lain yang kerja, yang dapat gajian. Warga negara lain yang bisa kerja. Di sini kan banyak yang butuh, Mas. Dengan kondisi begini banyak PHK, pengurangan tenaga kerja. Kira-kira lagi butuh nggak? Katanya pengamat sekarang lagi masuk resesi. Loh saya nggak mau tahu itu berita-berita itu. Sinergi sekarang punya slogan itu. Dalam rangka menyambut resesi, kita buka loker setiap hari. Jadi menyambut resesi kita sambut. Kita sambut, kita peluk, ya kita ajak ngobrol, ajak ngopi, ya udah. Kita buka loker setiap hari. Loker setiap hari, iya benar. Yang penting ada orang mau kerja, punya tenaga, mau ya bisa kerja di sini. Terus tempat dapat, atap dapat, makan dapat 2 kali gratis. Jadi siapapun bisa kerja di sini. Yang penting punya kemauan, mau kerja karena kerjanya nggak susah kok, ngepres sama packing. Packing kan semua orang bisa lah, packing kaos lah gitu. Jadi buka loker setiap hari. Sekarang datang 10 orang, silakan kerja 10 orang. Sekarang datang 20 orang, silakan 20 orang. Jadi resesi itu nggak ada. Resesi itu namanya berita. Resesinya belum datang, beritanya udah di mana-mana. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya uang ketakutan. Ketakutan dia simpan emas, dia simpan bitcoin, dia simpan uang cash. Karena resesi dia simpan semua, dia belanja nggak kira-kira orang yang punya uang itu? Nggak belanja kan? Sebenarnya resesi itu nggak ada kalau menurut saya ya. Resesi itu nggak ada. Resesi itu adanya ketakutan. Karena semua orang takut, akhirnya uang nggak berputar. Sebenarnya daya beli lesu ini bukan karena keadaan, karena orang-orang yang ketakutan. Paham ya? Paham. Ya. Jadi pilkada itu kan sebelum mulai saya udah mapping, udah baca, petakan, ada 545 pemilihan kepala daerah. Kali 2 paslon aja, udah ada 1090 kepala daerah. Saya jauh-jauh hari udah nyiapin bahan, itu buat promosi namanya, sampling. Setiap calon kepala daerah itu saya cari biodatanya lewat Google, lewat temen. Itu saya datengin, jadi bukan yang di Bogor aja, semua wilayah di Indonesia ini semuanya saya kasih promo. Kenapa begitu? Karena kita ini kan jualan kaos nih, sama aja kayak jualan buah. Setiap pasangan yang akan nyalon itu atau orang yang akan nyalon itu kan pasti butuh atribut tuh. Ya kita kasih sampel aja itu. Pak, kita kasih sampel gratis. Kan Bapak mau hajatan, acara besar. Ibaratnya nanti butuhnya 10 peti. Wajar nggak kalau kita kasih 1 peti? Atau setengah peti gratis. Kalau buahnya enak, kalau kaosnya, ibaratnya buah nih ya. Kalau buahnya dimakannya enak, ya boleh pesan lagi dong ke kita gitu. Ya nggak ada masalah. Jadi untung itu kita buang dulu di depan. Sebenarnya yang kita buang itu untung. Cuman untung yang akan datang itu kita keluarin di depan. Kita mengurangi untung aja. Totalnya waktu itu ada 117 kepala daerah yang saya temui. Itu lumayan habisnya. Lumayan banyak. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000. Itu saya kasih gratis cuma-cuma. Saya bilang kalau emang nggak pesan di saya nggak masalah. Banyak juga yang udah saya kasih terus dia nggak nyalon, nggak dapat kursi, nggak dapat dukungan dan sebagainya. Ya terus gimana? Sia-sia dong. Ya sudah. Yang penting saya udah usaha gitu ya. Nyatanya pilkada lewat, alhamdulillah. Ada 18 orang, hampir 20 orang. 20 orang yang saya ajak umroh. Dari mulai karyawan, orang tua, sampai saudara itu. Istri, anak juga ikut. Kenapa? Pilkada dan pilpres itu momen yang sangat capek itu. Mereka kan datang ke sini kan tujuannya satu, ya ekonomi motifnya. Semua yang berkumpul di sini konversi pasti motifnya ekonomi, dapat penghasilan. Oke, ada gaji kita kasih. Bonus juga harus kita kasih. Bonusnya apa ya? Ada yang dapat uang, ada yang dapat kendaraan, ada yang dapat mobil. Semua mandor saya dapat bonus rata-rata kendaraan plus uang. Ada 1 orang yang bagian desain, Mas Irfan, udah punya usaha sendiri, saya kasih uang buat dia modal usaha. Ada bagian potong, namanya Mas Surono, saya kasih alat mesin buat dia nanti usaha sendiri di rumah, 1 paket. Kenapa kok saya begitu? Berarti saya udah merasa dia sanggup usaha sebetulnya. Jadi sayang kalau dia masih ikut saya terus. Mendingan kamu usaha lagi lah, berkembanglah kamu. Jadi saya modalin mesin, saya modalin kendaraan, saya modalin uang supaya dia bisa punya benteng untuk mulai yang baru. Terus di saya nggak ada orang dong, mandornya semua dilepas. Pasti ada, kita kan lihatnya baik. Nah, terus puncaknya itu kan umroh tadi. Kita jangan sampai cuman dipikirin dunia aja gitu ya. Karyawan adalah aset. Karyawan yang udah bakti harus kita kasih penghargaan sebesar-besarnya. Ekonominya dia juga kita lihat, rohaninya juga kita lihat. Robbana atina fid dunya. Dunia dulu kan, baru masuk akhirat. Ya udah, itu penghargaan tertinggi saya kepada karyawan-karyawan saya. Khususnya mandor-mandor. Mandor-mandor saat itu hampir ada 10 mandor. Itu semuanya berangkat umroh.
Ada yang punya utang BRI, 3 bank, BRI, macam-macam itu saya lunasin semua. Selesai pilkada, semuanya dapat haknya, dapat bonusnya masing-masing. Apresiasi saya terhadap teman-teman. Sekarang mereka semua menyebar, udah nggak saya ajak lagi. Iya, saya ganti baru nih. Ada Mbak Caca, ada Mbak Rika, ada Mas Dwi, ya kan? Ada di atas, ada di sini ada nih, di sini ada. Semuanya orang-orang baru. Kalau orang-orang lama, ya sudah. Kan kamu udah belajar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, udah dapat ilmu konveksi, udah dapat modal materi, udah dapat bekal rohani berupa umroh tadi. Ya semoga mereka semua bisa mentas. Jadi jangan ikut saya terus lah, sana kerja. Ya pertama kita harus mencintai dulu ya, cintai pekerjaan kita itu, menghargai betul-betul. Kenapa? Kita dapat dari sini, Allah itu nurunin rezeki betul. Tapi Allah itu nggak mungkin nurunin rezeki itu langsung, pasti ada perantara. Perantara ya nggak mungkin Mbak ini datang ke sini telanjang, pasti kan ada celana, ada baju. Namanya perantara ini, wasilah. Ya kita hargai dulu nih wasilah. Namanya atap konveksi ini kita jaga betul-betul, kita cintai betul-betul sepenuh hati, kita rawat. Namanya pohon ini. Jadi gini aja Mas ngejalanin ini jauh-jauh, terus nggak ada rasa cinta, capek nggak? Jauh ngangkat barang segini gede, yang ada ngeluh nggak? Ngeluh. Tapi kalau dengan rasa cinta, rasa suka, jarak berapapun disamperin tuh. Ya sama kayak usaha. Kalau kamu nggak cinta pekerjaanmu, mendingan udah dah. Karena gaji seberapapun nggak bakalan cukup. Karena pekerjaan seringan apapun bakalan berat. Apalagi pekerjaan yang berat. Ya kita harus cinta. Cinta itu nggak langsung cinta pekerjaan. Kita harus paksa. Gimana contoh gini. Saya dapat untung kaos misalkan 300.000 lah. 300.000 itu saya belikan beras. Saya belikan aqua. Saya bayar listrik rumah. Beras itu dimakan sama siapa? Anak saya. Istri saya. Aqua itu diminum sama saya. Istri anak saya. Itu kita perhatiin nggak? Peka. Oh iya. Anak saya makan di situ, minum di situ. Karena tadi wasilahnya pekerjaan. Ya kita jaga tuh. Ya kan Allah ngasih pohon mangga supaya tumbuh itu atas izin Allah. Tapi yang ngerawat siapa? Kita sendiri tuh. Loh, kalau ngerawatnya sembarangan apa itu pohon? Ada yang nebang, ada codotnya, nggak dijaga. Kita punya pohon mangga nggak dijaga ya ada codot, ada kelelawar ya. Kita jaga. Toh kita yang nikmatin. Jadi apapun yang kita kerjakan harus kita jaga, kita cintai, nanti hasilnya bakalan berlebih. Unlimited Mas, gitu. Kalau di Google itu bisa dicari Sinergi ADP Nusantara atau Pabrik Kaos Jagakarsa. Alamat lengkap Jalan Srengseng Sawah, RT 9 RW 7 nomor 76, depan Danau Manggabolong. Jadi buat yang mau bikin kaos silakan datang ke sini, langsung boleh, cari di Google boleh. 24 jam pelayanan kita siap, begitu Mas. Kalau di online marketplace di TikTok ada Sinergi ADP Nusantara, di Instagram juga ada Sinergi ADP Nusantara atau Pabrik Kaos Jakarta, di Shopee sama Sinergi ADP Nusantara, jadi bisa diklik dicari. Oke, buat teman-teman UMKM semua, jangan lupa follow, subscribe channel Halo Bos. Siap. Terima kasih.